Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Wa qala ta'ala aidan innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wa qala ta'ala aidan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahu azim. Suami dan anak-anak almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Wali Kota Bengkulu yang masih tinggal ini, beberapa kepala dinas dan Pak Camat setempat yang kami hormati, lurahnya juga banyak di samping yuk. Ini Lurah Sidomulyo, ada juga Lurah Jalan Gedang, Lurah Padang Harapan, yang semuanya kita hormati. Bapak Imam Khatib Bilal Garim yang saya hormati, Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengerti malam ini semifinal Indonesia Uzbekistan. Insya Allah semifinal selesai kelak, tablik musibah kita selesai. Iya. Saya pernah kelewat nonton bu pas acara final Piala Dunia, malamnya tidak bisa nonton. Saya nonton besok itu sama baik di YouTube. Bapak Ibu yang saya hormati, hidup ini Pak seperti bawa mobil. Jalan kadang-kadang lurus, kadang-kadang tikungan, kadang-kadang menanjak, kadang-kadang lurus. Kelengkapan oleh pabriknya sudah disiapkan. Rem, gas, persneling bagi yang bukan metik. Kemudian ada spion. Spion gunanya nengok ke belakang. Kalau sibuk nengok ke belakang, terus numbur lah. Jadi apa yang terjadi yang sudah-sudah itu sesekali boleh kita tengok. Sebagai itibar bagi kita, pelajaran bagi kita. Nengok ke depan terus, tidak pernah nengok-nengok spion, lah salah pula kita. Jangan ngegas terus. Bab ngapa? Kita salah singgah tempat makan lah. Pas singgah di tempat rumah makan yang kecil, tempatnya panas, mahal lagi. Ketemu kawan, lah sudah makan. Sudah. Tadi ada rumah makan besar, ada tulisan, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya. Jadi kami makan belimo, kami bayar 50. Diterimanya. Wah, kami tadi gulai nangko, tanah panas, itu. Kena 300. Macam mana barang telah masuk perut? Ngapo? Tidak galak, nengok kiri kanan saking kekencang. Sekencang apapun kita bawa mobil, pasti ada orang yang belakang itu mendahului kita. Biarlah.
Siapa tahu kepentingannya lebih urgent dari kita. Nah, hidup ini seperti itu. Perbedaan laki-laki dan perempuan itu Allah ciptakan supaya dunia ini bervariasi. Dan masing-masing bima faddalallah ba'duhum ala ba'd. Allah lebihkan sebagian lain-lain dengan yang lainnya. Perempuan boleh berbangga, Bu. Al-Quran ada surat An-Nisa, tidak ada surat Al-Rijal. Di setiap kantor ada dharma wanita, tidak ada dharma pria. Di jari kita ini ada ibu jari, tidak ada bapak jari. Itu. Kalaupun suten, luar biasa, Bu. Ini jempol sama dengan pejabat ini. Apa baik kerja kalau lagi jempol pejabat? Woi, bangga gitu, Pak. Camano RT kami Pak PJ? Nah, kata Pak PJ. Tapi kalau suten, kalah dengan kelingking. Kelingking ini betino, Bu. Apa artinya? Pejabat kalau dimasuki tino, susah. Gitu. Ini walaupun kecil, gerhot ini. Kemana baik pacak masuk? Ke sini sering. Sesekali ke buntut ayam ngecek, lah bertelur atau belum? Itu perempuan. Tapi bagaimanapun hebatnya perempuan, dia harus tunduk kepada laki-laki. Harus taat kepada suami. Ngapo? 25 nabi dan rasul. Tidak satu pun yang tino. Ngapo? Repot. Begitu turun ayat, kelak dulu. Ngapo? Lagi men. Itu salah satu. Yang kedua, kelak dulu tur ngapo? Lagi bersedih. Ngapo? Gara-gara nonton film India. Nangis. Tidak bukan itu. Tidak ada satupun wali dari 9 wali itu yang tino. Ngapo? Untuk dakwah itu berat. Itu. Tino berjalan sendirian hina, aib. Tapi lanang berjalan sendirian, tidak ada masalah. Dan yang gali kubur pun belum pernah saya nengok tino. Lanang galau. Nah, kalau tino melawan dengan lanang, gali kubur dewe itu. Makanya ada kelebihan yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah macam mana ketaatan istri kepada suami. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Nah, sehebat apa perempuan jadi presiden tidak dinilai oleh Allah. Jadi gubernur, tidak masalah, silakan karir namanya. Jadi anggota dewan, jadi wanita karir, tidak masalah. Tapi wanita itu tercatat namanya di 8 pintu surga. Tatkala dia menghembus napas terakhir, suaminya ngomong, ya Allah, 35 tahun bersama aku ikhlas. Maka seketika itu, Allah catat namanya di semua pintu surga. Itu kehebatan wanita. Dan saat nanti hari perhitungan, itu perempuan belum ditanya sholatnya, zakatnya. Yang ditanya suaminya. Mana suami kamu? Ngapu? Ada nih. Panggil. Dipanggil. Ini bini awak. Iya. Macam mana dia selama menjadi bini kau? Kata bini, ya Allah, ampun Tuhan. Kalau pacak jangannya aku masuk neraka di sini lagi. Ngapu? Di dunia aku mendampingi dia lebih dari neraka. Nah, panjang urusannya tuh. Jadilah neraka dunia kita mendampingi dia nih. Itu nah. Itu. Nah, maka luar biasa. Keridhaan suami atas kewafatan seorang istri itu menentukan langkahnya ke depan. Kita hadir malam ini, malam yang ketiga di 21 Syawal 1445 Hijriah. Tahu-tahulah 21 malam ini. Tinggal 9 hari lagi yang belum puasa Syawal. Lajulah. Aku belum pacak Pak Ustadz, belum kodo. Jangan ribet nian. Belum nak kodo, belum apa-apa. Kan sampai menjelang Ramadan akan datang. Tapi kalau Syawal nih bulan inilah
Kecek orang tak boleh sawal kalau belum kodo. Ada hadisnya, sebaik-baik sawal itu mulai dari 2 sawal. Kebilo nak bayar kodo kalau mulai dari 2 sawal. Itu. Aku Pak Ustadz nak nanya berapa pidiah kini? Ngapu? Aku berapa hari tak puasa? Berapa umur? 35, tak boleh bayar pidiah. Umur masih 35 nak bayar pidiah. Harus kodo. Yang pidiah itu untuk yang sakit tidak ada harapan sembuh. Untuk yang tua lah pikun. Piring nasi masih basah ditanya, sudah makan belum? Piring masih basah. Itu bayar. Kita tanya berapa hari ibu tidak puasa? Sekitar 29 lah. Sebulan berarti. Yang ingin saya sampaikan begitu cepat 21 Syawal ini. Itulah waktu. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya kamu selalu dalam kerugian. Setiap waktu, setiap jam kita ini merugi terus. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dan insya Allah kita yang hadir di sini termasuk yang 4 tadi. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, kesini ini karena bentuk dari amal soleh. Tawassaw bil haq, tawassaw bis sabr. Saling nasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum nih mulai tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, malam ketiga ini biasanya oranglah jenuh karena ayat yang disampaikan seputar itulah. Hadis yang disampaikan seputar itulah. Apalagi pas ustadznya monoton. Tidur tuh lah. Untunglah hari ini agak panas, jadi sempat berkipas kan. Tidak ledak mata dengan tuh. Nah, saya tidak akan lama. Apabila salah satu ciri ini sampai, kita berhenti. Yang pertama, tiap sebentar nengok jam. Itu tandanya orang bosan. Yang kedua, nguap lebih dari 7 kali. Lupa belum nutup nih kan, sengaja ngadap ustaz itu. Berarti bosan. Yang ketiga, batuk-batuk kecil. Katanya. Itu tanda bosan. Asal 5 menit ada yang batuk lah, kita berhenti. Bapak Ibu yang saya hormati, kematian ini sudah menjadi ikrar kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bukan wa meninggal. Kita yang sebut. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah. Kalau model ini ikrar kita, apa yang kita takutkan dengan kematian? Dan kematian adalah bentuk daripada perpindahan hidup. Dari hidup di dunia yang serba sempit ini menuju kepada kehidupan yang lebih baik, asal tidak nyasar, tepat alamatnya. Maka tadi sudah disampaikan ya Pak Zamran, ada kesalahan almarhum, kita berkenan memaafkan. Hanya saja yang saya kritik sedikit masalah utang piutang. Jangan disebutkan utang kecil, utang besar, karena itu sangat relatif. Pokoknya utang piutang kita selesaikan secara bijak. Bagi orang tertentu 15.000 itu tidak ada artinya. Tapi bagi masyarakat biasa itu sepen sebungkus. Itu. Jadi besar nilainya. Karena beliau ini buka pangkalan, siapa tahu ada duit orang yang belum dibalikkan nak nagih, malu. Tidak usah malu-malu itu. Daripada berjeje ya terus adonya mungkin belum sempat membalikkan 15.000, aku ikhlas. Ketemu di kompi, aku teringat almarhum umur masih mudonia ninggal. Aduh, aku beli gas di situ. Belum sempatnya membalikkan 15.000, aku ikhlas katanya. Ketemu di SLB, aku ingat dengan Nopriani, ramah, orangnya baik. Aduh, duit aku nyangkut dengan dia 15, aku ikhlas. Tidak ikhlas tuh, bayar. Tak tidak apa-apa. Jadi itu. Ini utang piutang ini urusannya
Tidak selesai dengan nafsul mukmin mu'allakatun bidaidi hatta yughda'an. Diri orang mukmin tidak sampai kepada Allah sebelum hutang piutangnya dibayar. Kita tidak tahu, suaminya mungkin tidak tahu, anak-anak tidak tahu. Terkait tidak apa-apa. Maaf Pak, aku ada yang belum dibalikkannya, sosokan duit 15.000. Tidak apa-apa, tidak usah malu-malu. Malu ngecek di WA kan aja. Tahu WA kan dengan aku ke sini. Iya, supaya jelas, jangan sampai kita terkait dengan masalah hutang piutang. Nah, berikutnya kematian ini indah. Ada 4 hal catatan kita. Pertama, pastikan kita mati itu tidak salah alamat. Kadang-kadang, mudah-mudahan kalau aku mati masuk surga, salah alamat itu tuh. Ngapa? Karena Allah sudah katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kembali kepada Allah. Kita bukan kembali ke surga, kembali ke Allah. Alamat kita balik itu Allah. Ayat yang lain, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Innalillah, sesungguhnya kita milik Allah. Wa inna ilaihi, dan kita, siapa kita nih? Aku tidak. Kita ini bukan kita segalanya ini. Tapi malaikat, jin, setan, belis, anjing, ashabul kahfi, untanya, Nabi Soleh akan balik ke Allah galau. Itu maksud kita ini. Nah, yang pribadi-pribadi itulah Allah sebutkan. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhan. Cak mana cara baliknya? Padhuli fi ibadi. Masuk dulu ke dalam komunitas Allah. Sehingga Allah sebut kita ini ibadi, hambaku. Jangan kita ngomong hamba Allah. Ini hamba Allah. Allah tidak mengakui kita hambanya. Kalau kita yang nyebut-nyebut. Tapi Allah menyebut kita hambanya lewat apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Kuasai jiwa, hendaklah jiwa ini selalu dalam kondisi tenang. Macam mana tenang Pak Ustaz? Dolar di atas 16. Sebentar lagi nak Idul Adha. Nak ngapa kita pening Idul Adha? Kan masih 2 bulan lagi. Peningnya dari kini. Sakit kita kelak. Yang dipeningkan apa? Entah lantah dapat tidak kupon kelak. La haula wala quwata illa billah. Jangan ngarok kupon kita sebagai peserta kurban. Banyak dapatnya kupon, dapat daging, dapat. Jiwa tenang itu apa sebab tidak tenang? Karena terlalu sibuk mikirkan urusan dunia. Karena terlalu banyak nengok spion. Saya sering ngasih contoh-contoh akhir-akhir. Misalnya, mohon maaf, kita nyalek. Mohon maaf nih. Tahu-tahu tidak dapat. Bukan tidak dapat. Allah belum berkenan kita duduk di situ. Dengan tempat yang sekarang itu, insya Allah kita jauh lebih mulia. Allah lebih paham itu. Tidak usah kita ngomong, apalah kurang aku. Duit pakai duit. Nah, ada orang yang duitnya lebih sedikit dari kita, ternyata dia kepilih. Ternyata Allah lebih memposisikan kita dengan posisi yang terhormat lebih daripada. Bukan kita mengatakan yang terpilih itu tidak terhormat. Mereka adalah anggota-anggota yang terhormat. Tapi Allah memutuskan kita dengan posisi sekarang ini, itu jauh lebih baik menurut Allah. Tidak usah kita memutuskan silaturahim, mengenang-menang itu yang sudah ada baik. Sebab banyak dulu kejadian yang kita tidak duga-duga. Termasuk kejadian yang di Jeddah yang saya ceritakan. Ada lanang kayo, bapaknya kayo, anaknya kayo, ganteng, lah cukup dewasa, susah nian berjodoh, ketemu cewek cantik, cewek itu senang dan dia senang, langsung ditunangkan. Belum sampai ke jenjang pernikahan, Tino tuh mutuskan pertunangan. Beleng-beleng lanang ini, kata Ustaz Das'ad. Stres dia. Kata bapaknya, bukan satu itulah Tino. Banyak Tino lain. Ya, tapi aku ndak dengannya itulah. Kalau nyu ndak dengan awak. Cak mana? Cak mana lah usahanya? Ya sudah, pertunangan ini dah putus, kata bapaknya.
Tahu-tahu Tino tuh nikah dengan lanang lain, tambah stres. Sebulan Tino tuh nikah dengan lanang lain, ternyata didiagnosis kanker payudara stadium 4, mati. Baru lanang tuh sadar, oh ini hikmahnya. Kita juga seperti itu, Pak. Jiwa kita ini tidak tenang karena dikuasai oleh hawa nafsu. Macam mana supaya tenang? Ala bidzikrillah. Banyak-banyaklah mengingat Allah. Hidup ini jangan nengok ke depan terus. Macam mana kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Oi, bisa jadi kita 20 tahun yang lalu tuh kontraktor, ngontrak di mana-mana. Kinilah berumah dewe. Dulu bermotor, karut, panas, kepasasan, hujan, kemudian kini alhamdulillah bini ada mobil, kita ada mobil. Tidak ada aku nengok di garasinya. Ini tidak memang buat garasi, mobilnya Grab. Kalau nak pergi, pesan Grab. Mobil lah itu tuh. Luar biasa. Kenapa disusahkan kan? Ini kan itu. Tidak usah kita bayar pajak, kemana kita nak pergi, ada mobil. Itu. Macam mana mengingat Allah tuh Pak Ustaz? Innani anallah, kata Allah. La ilaha illa ana. Fa'budni aqimi sholali dzikri. Akulah Allah nih. Tidak ada Tuhan selain aku. Sembah aku, dirikan sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ingin mengingat Allah tuh, dirikan sholat. Orang yang tidak sholat, otomatis berdasarkan ayat ini, tidak ingat lagi akan Allah. Seberapa sibuknya kita ini? Masa sholat 5 waktu kita tidak sempat? Berapa Allah kasih kita nikmat? Inna a'tayna kal kautsar. Sungguh kami sudah memberi kamu nikmat. Dan akan terus memberi. Bukan sudah memberi. Macam mana besarnya nikmat itu? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kita tidak sanggup lagi menghitung. Segalanya nikmat. Yang kita minta Allah kasih. Yang tidak kita minta Allah kasih. Yang mana yang tidak kita minta Pak Ustaz? Tidak pernah kita berdoa minta lancarkan kedip mata ni. Waktunya berkedip-kedip. Tidak pernah kita minta, ya Allah, lembutkanlah persendian ini. Coba kalau tegang sendi-sendi kita. Tidak pacak makan kita nak. Cuma nanya nyuap. Itu tidak pernah kita doakan. Tapi Allah kan waktunya tidur. Lelap kita. Coba kalau mata tidak nak tidur. Minum ini, makan itu, tidak nak tidur, pusing juga dia. Itu nikmat dari Allah Subhanahu. Belum lagi kita doakan. Hidup seperti sekarang ini luar biasa Bapak Ibu. Nah Allah minta supaya kita ingat kepadanya dengan mendirikan sholat. Nah kalau model ini hidup kita, insya Allah kita fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kita masuk ke komunitas sebagai hamba Allah, disebut oleh Allah, baru nanti Allah posisikan kita di mana? Posisi yang nikmat. Itu. Ini alamat kembali. Jangan sampai alamat kita mati, kita tidak tahu. Itu. Alamat kita kembali adalah kepada Allah. Karena Allah katakan, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang kedua, harus paham rutenya. Lah tahu alamatnya Allah. Mesti tahu rutenya. Mulai kapan? Mulai di dunia ini. Apa tugas kita di dunia ini? Allah turunkan wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tugas kita nih mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Kiai Haji Masnun disebut dengan gelar Al-Majnun. Kiai Masnun, Kiai Gilo. Dia membaca Al-Quran. Nengok terjemahan pas di juz 12. Terbaca. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satu pun makhluk melata di atas muka bumi Allah kecuali dijamin rezekinya. Nyu nak buktikan dijaminnya itu apa tidak? Perginya ke gunung, nyari tempat, masuk ke dalam gua. Tersembunyi dalam gua tu ialah baca kiai, tidak ada kerjanya lain, baca Quran, solat, waktunya solat. Nak nengok adonia ni tak rezeki lah kalau model ini. Nah begitu dia sibuk dengan zikir itu, ada turis kesasar. Begitu turis kesasar, hari nak hujan, masuk ke dia lubang gua tu.
Ditengoknya ada orang duduk. Ini setan apa manusia? Diam aja Kiai Mas Nun. Ditengoknya bawah, tidak. Ngangkat. Maksudnya nempel ke tanah. Gitu. Ditanya, siapa Pak? Tidak. Yang jawab, siapa Pak? Tidak. Kawan yang ngomong, kalau ini dehidrasi. Kurang minum. Dikasih minum. Tidak. Diambil-ambilnya. Coba diminumkan. Diminumnya. Teguk. Gitu. Nah, galak dia minum manusia. Oh, ini nih. Gitu. Terus, ngapu dia ni kan? Ditanya, kalau kelitaan tidak makan. Coba tengok persiapan. Dikasih kue. Dimakannya kue itu. Setelah itu baru dia ngomong, ngapo Pak pacak makan, pacak minum, nak disuapkan. Aku nak membuktikan ayat Allah. Setiap makhluknya sudah dijamin rezekinya. Ternyata benar. Bapak ni, aku Kiai Mas Nun. Oh, kami tambah gelarnya Pak. Ya apa? Kiai Mas Nun Al-Majnun. Kiai Mas Nun Kiai Gilo. Itu. Nah ini, berarti kita ni sudah dijamin oleh Allah rezeki. Maka, di sela-sela kita mencari rezeki ini, Allah kan katakan, Fa'idha kudiyati sholat pantasiru fil ardh. Selesai kamu sholat, menyebarlah di muka bumi. Artinya sholat dulu baru kita menyebar. Menyebarlah di muka bumi. Artinya sholat dulu baru kita menyebar. Ini yang pertama, rutenya hidup di dunia ini jangan salah tujuan. Yang berikutnya, pastikan mati kita husnul khotimah. Ia macam mana cara memastikannya Pak Ustaz? Ia ada baik, amun ada rezeki cukup untuk berangkat haji, daftarlah haji. Iya Pak Ustadz, umur sekarang 45 di kota ini nunggunya 25 tahun, 65 kalau belum kenyampai. Urusan nyampai tidaknya urusan Allah. Siapa tahu ONH naik terus. Yang 50 tidak terbayar, akhirnya belum berangkat. Yang urut berikutnya maju, kan model itu bentuknya. Itu. Ada baik rezeki kita. Nah yang Allah marah ini cukup ongkos untuk berangkat haji, disuruh daftar haji, maju, kele, tang stroke, baru nanya, apa, di mana daftar haji, kata bininya. Ya, awak lah stroke, baru nanya, apa, dulu tidak baca, dan diapakan itu. Tidak bisa haji, gugur kewajiban itu. Jangan kena berangkat haji. Pakaian seadanya inilah, rumah masih ngontrak, tidak usah. Yang berikutnya, bayar zakat. Pak Ustadz, anak 4. Besok lebaran, beras tinggal cupak lagi. Untuk bikin lontong tidak cukup. Tidak usah berzakat. Duduk di rumah orang antar zakat dengan kita. Lah gugur 2. Puasa model itu tadi, kerja kita mecah batu. Batu-batu gajah tu dipecah. Berapa kubik? 400. Berapa hari mecahkan? 3 hari. Tak usah puasa dulu. Kalau kerja begitu berat. Lain waktu, puasa. Namanya puasa kodo. Sakit, tak usah puasa. Dalam perjalanan, asal mencapai 85 km lebih. Boleh tak puasa. Itu keringanan namanya. Ganti pada hari yang lain. Indah Islam itu. Sholat. Wah, aku buru-buru Pak Ustadz nak balik ke muka-muka. Tak usah setiap waktu dijamakkan. Asar tarikan ke zuhur. Jamak takdim namanya. Belum sampai Pak Ustadz. Zuhur mundurkan ke asar. Jamak takhir namanya. Nak lebih cepat Pak Ustadz. Pendekkan rakaatnya. Zuhur jadi 2. Asar jadi 2. Jadi jamak kasar. Boleh. Silakan. Wah, tak tahan bertegak Pak Ustadz. Dah duduk di kursi. Wah, beligat Pak Ustadz. Pendingin palang guling. Juga tidak tahan Pak Ustadz. Masukkan ke ringgo-ringgo tu. Kita solatin. Apa lagi? Tidak ada alasan untuk hal yang demikian. Supaya kita ada peluang mati dengan husnul khotimah ni. Ada banyak kita tengok Pak. Orang meninggal saat pulang dari sholat. Imam masjid raya kita, Fuad Muzakkar lagi khutbah. Ada yang sedang ngaji. Ada yang sedang puasa sunat. Ada yang umroh dapat kabar tidak balik lagi. Meninggal, selesai umroh. Allahu Akbar. Orang yang meninggal berkeringat itu tandanya husnul khotimah. Meninggal sempat bermanat sebelum mati itu.
Itu husnul khotimah. Nah, pas aku sesak bu, istighfar pak, astagfirullahaladzim. Rasanya lah dekat bu. Ya Allah pak, ngucap la ilaha illallah. Boleh bapak pesan bu? Pesan apa ya? Ngucaplah macam. Dengarkan pesan bapak bu. Iya pak, iya pak. Bapak laju, ibu jangan nikah lagi. Nah, ini misal gitu. Itu husnul khotimah. Jalani amanat itu. Nah, ini misal. Itu tanda husnul khotimah. Punya pak, punya kisah-kisah nyata ini. Yasin nama bapaknya ini. Orang Kaur. Itu. Jam 2 tuh, jam 12 tuh, dia ngomong. Laba kok ayam? Ya lu, kita kan tidak punya ayam, Pak. Bukan ayam kita, ayam orang. Ya lu, ngapo? Bapak ini nunggu ayam berkokok nak berangkat. Nah, lama sakit kan? Bapak istighfar, Pak. Bacakan Yasin katanya. Artinya tidur lungkup Yasin katanya. Pak kalau pacak jangan lungkup. Bapak kan tidak nengok kami baca Yasin. Tidak ada dia. Belum sampai ayat ke-15 menit. Diiringi baca Yasin itu. Menjelang jam 2 meninggalnya. Itu. Ini kan kematian yang husnul khotimah. Ngapo? Ya kan hati bersih. Hati hanya untuk Allah. Kita tidak pernah jahat. Orang galak WA jahat itu pasti pikiran dan hatinya. Orang galak WA jahat itu pasti pikiran dan hatinya jahat. Itu. Orang yang kadang-kadang lebih banyak suuzon itu pasti dia memang mode itulah wataknya galak suuzon. Itu. Tapi kalau kita berbaik sangka kita sehat, kita aman. Kalaupun betul prasangka orang itu berniat buruk dan sebagainya, Allah tidak tidur. Allah akan. Kalau kita lupa tugas kita di dunia ini, bisa aja orang bimbing kita saat sakarat maut itu la ilaha illallah la ilaha kalau nak syahadat wa katanya asyhadu alla ilaha illallah bimbing terus la ilaha kata kawannya njuk joker. Dikasih kartu as, meninggalnya. Rupanya ngesong tuh lah. Asa ada pesta, ada dia. Dua putaran ditunggunya. Itulah amalan. As ini rupanya nak kartu as. Galak pula nyelip di lengan baju kartu as tuh. Rajin ngocok, rupanya nyelip kartu as. Tidak segampang yang kita kira. Nah ini rute. Tapi kalau kita mati dengan husnul khotimah, Masya Allah, nak orang talkinkan di kubur, tidak orang talkinkan, kita aman. Begitu masuk kubur, kalau azab kubur ada, masuk akal, Pak. Mana tidak azab, lubangnya sepas badan kita. Ditutup dengan papan, ditimbun dengan tanah, azab lah itu. Tapi kata Rasul ada surga di situ. Apa? Raudatim min riyadil jinan. Taman surga. Macam mana Ibu Nopriani ini bisa masuk surga? Pertama, dia bawa amalnya. Yang kedua, dia berjihad selama hidup. Jihad apa Pak Ustadz? Dulu zaman Rasulullah masih berperang, suaminya tidak balik. Ibu-ibu tuh nanya, ya Rasulullah mana suami kami? Maaf ibu, suami ibu meninggal di medan perang. Dia mati syahid. Rasul kebilo perang lagi. Ngapo? Kami nak ngikut, nak mati syahid pula. Apa jawab Rasul? Bukan di situ tempat ibu-ibu berjihad, tapi dalam rumah tangga masing-masing. Jadi ibu-ibu itu berjihad di rumah tangga masing-masing. Apa bentuknya? Itu tadi. Menjadi ibu rumah tangga yang baik. Walaupun pada dasarnya ibu tidak paham kewajiban kami suami dan kejuan. Saya sering meluruskan, Pak. Kita lanang nih, Pak. Kami para suami ini, Bu, tugasnya bukan nyari nafkah. Bukan cuma memberi nafkah batin dengan batin, nafkah hidup aja. Tugas kepala rumah tangga itu nyapu, nyuci, gosok,
ngepel, masak, gulai. Itu tugas lanang galau, Pak. Kata saya, Ustadz UJH yang nyampaikan. Itu. Tapi ibu-ibu tidak paham dan bapak-bapak kadang-kadang tidak mau memahami. Nah, kalau model itu, Pak Ustadz, apa tugas istri? Tugas istri cuma dua. Satu, melahirkan. Yang kedua, taat kepada suami. Kata suaminya, masak, Bu. Masak. Ngosok, Bu. Ngosok. Itulah yang besar pahalanya itu. Itu tugas suami sebenarnya. Nah, ini tanpa diperintahkan oleh suaminya, nasi sudah dihidangkan. Allahu Akbar. Luar biasa. Jangan sampai istrinya makan pagi, ku siapkan semua. Itu tidak perlu pakai ranting-ranting kering lagi. Itu wanita yang soleha. Nah ini, tugas-tugas seperti itu akan jadi amal ibadah baginya. Belum lagi keredoan suami. Suaminya ngomong, Pak Ustadz berat. Apa yang berat? Teringat terus tuh normal. Matoni nak netes, normal. Lah yang mana yang tidak ikhlas? Bapak beribut dengan anak. Itulah. Bang, ayah kecek bawa ke Jakarta. Kata abang tunggu dulu. Inilah jadi nggak? Itu tidak ikhlas. Dibawa ke Jakarta jam itu dia meninggal. Fa'idha ja'a jalum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqim. Jadi kalau kita teringat terus, orang yang selama ini berpuluh tahun sama membesarkan anak, sama-sama pacak negakkan rumah sebesar ini, wajar. Kita mantan SMP dulu. Belum tentu jadi. Sampai sekarang masih teringat. Misalnya maksud saya. Wajar, maka itu hati-hati kalau reuni. Nasihat baik. Itu dalam kubur. Nah, kalau dalam kubur itu ditanya perihal masalah sholat, dia bisa jawab apa yang dikhawatirkan. Tidak perlu lagi khawatir, karena rutenya jelas. Yang berikutnya setelah sekian ratus atau juta tahun, Allah pecahkan dunia dengan kiamat, kita akan bangkit dari kubur. Yauma izi yasdurun nasu astatan liyuru a'malahum. Kamu bangkit dari kubur membawa amal masing-masing. Dan ingat, tidak ada orang yang bangkit hari kiamat itu yang stunting. Samu tinggi gitu. Tidak ada yang butuh, jegil galau. Tidak ada yang cacat. Seluruhnya normal. Cuman bawa kepala beda-beda. Ngapo? Ada kepalanya menyerupai binatang sesuai dengan amalnya. Itu yang kita takutkan itu. Yang sering saya sampaikan, ada yang kepalanya kepala babi. Ngapo? Karena tidak pernah sholat. Ada yang kepalanya beru, karena tamak rakus. Ada yang memancarkan sinar, laksana bulan purnama, karena dia rajin berwudu, rajin sholat. Nah ini. Baru setelah itu nanti kita berjejer di padang mahsyar. Luar biasa. Ada yang kepanasan. Ada yang biasa-biasa baik. Ngapain biasa-biasa baik? Lah semalam hidupnya, banyak berbuat, banyak bersedekah. Disitulah fungsi Al-Munafikun ayat 10 tuh. Rabb, laula akhartani ila ajalin karib. Pacak dak kami hidup sebentar aja lagi. Pacak dak ditunda kematian kami. Nak ngapo, kata Tuhan. Pak Asad dako, nak bersedekah. Lah mati baru nak bersedekah. Itu apa lagi? Maka semasa hidup ini bersedekahlah. Tiap malam celengan masjid dikelilingkan untuk sambil kultum itu. Wah, alangkah berat kita ngisi. Apa susahnya ngisi? Masjid dikelilingkan untuk sambil kultum itu. Wah, alangkah berat kita ngisi. Apa susahnya ngisi 2.000 atau 5.000? Amal 5.000 semalam kali 30 malam itu kan cuman 150.000. Lebih kecil daripada pemberian caleg 200 per kepala. Apa susah? Itu. Belum lagi hal-hal yang lain. Kurban kambing, belum lagi hal-hal yang lain. Kurban kambing, kurban sapi sebagai kendaraan. Itu peneduh kita kelak. Tetangga main kita lagi melipat pakaian. Nak kemana ayo yuk? Ayo nak mana pun. Sapi sebagai kendaraan. Itu peneduh kita kelak. Tetangga main kita lagi melipat pakaian. Nak kemana ayo yuk?
Ay, nak mana keluar. Jadi nak diapakan? Itulah bingung nak diapakan. Boleh aku ngambilnya. Enggak, kau makan bekas ayu je. Enggak. Pilihlah. No, dipilihnya 5 lembar. Nenteng keluar. Baju baru, baju baru. Di mana sih kono? Pilihlah. Berebut milih. Pas hari Minggu, yang punya baju ketemu di pesta. Dicubit. Ngapa ya? Ngapa kau pakai pesta? Ya elah, ini nih. Ya Allah, baju bekas. Tidak, baju baru. Weh, berdesut di sini. Baju bekas kita dibawanya ke pesta. Berarti bangga maka itu. Luar biasa. Tidak perlu kita nak sebesar-besaran apa kita untuk bersedekah. Ini luar biasa kita untuk sedekah. Dan apa yang bisa kita perbuat, itu yang akan menjadi berlindung kita nih kelak. Bersedekah kita. Baru nanti dihitung pahala kita tentang selama hidup dunia. Yang ketiga, lah tahu tempat kembali kepada Allah. Rutenya lah jelas. Bawa kendaraan. Aman nak cepat. Apa kendaraannya? Amal soleh. Sebab apa? Tidak ada yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kecuali kalau kita taat kepada Allah yang setiap Jumat bagi lanang selalu diingatkan ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya, jangan yang mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu orangnya, agamanya Islam. Arti Islam itu bahasa dusunnya Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Nah, ngapa kita takut mati kalau Isya subuh, lohor, asar, maghrib aktif? Nah, untuk yang 50 ke atas atau 40 ke atas, tidak layak lagi kita sembahyang seperti anak SDIT, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya, jadi berapa Pak? Zuhur itu 8 rakaat. Minimal syukur-syukur dengan 10 rakaat. Alang keneman Pak Ustadz, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu muakkad, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sebelum zuhur itu 4 rakaat. Itu. 4 rakaat zuhur, 8. 2 rakaat sudah zuhur. 10 dia. Maghrib tidak layak lagi kalau umur lah 50 ke atas itu masih 3 rakaat, 5 rakaat. 3 maghrib, 2 sesudah. Isya 6 rakaat, 4 isya, 2 sesudah. Subuh 4 rakaat, 2 sebelum, 2 subuh. Itu yang muakkad. Yang mendawamkan 12 rakaat. Solat qabliyah, ba'diyah. Atau solat sunat rawatib, cek di hadisnya. Allah sudah siapkan surga di situ. Itu amal soleh namanya. Allah siapkan rumah di surga. Itu amal soleh namanya. Selain daripada yang wajib sudah ditentukan oleh Allah, segala yang kita buat ini Allah akan nilai faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang baik sekecil debu Allah bayar, yang jahat perbuatan kita Allah bayar. Hanya saja Allah lebih bijak. Sholawatu khamsun. Salat 5 waktu itu penghapus dosa kita. Jumu'ati ila jumu'atu. Dari Jumat ke Jumat penghapus setahun. Ramadhanu ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan. Penghapus dalam tiap tahunnya itu. Itu. Tobat juga seperti itu. Ada harian, ada mingguan, ada bulan. Cuman jangan sampai seperti itu. Ada tobat harian, temakan cabai. Apalagi cabai iblis tuh. Kalau pedas tuh jangan minum air panas. Jangan minum air dingin. Cari kerupuk. Obat pedas tuh kerupuk. Hilang lah. Jadi cepat hilang pedasnya. Besok makan nyari lagi cabai. Itu namanya tobat harian. Ada yang tobat mingguan. Kepedean motong kuku. Nitir juga. La ilaha illallah. Kepedih gitu. Minggu depan motong kuku lagi. Ada tobat bulanan. Pendekan motong rambut. Begitu saya motong, kata tukang pangkas. Coba dicek, Mang. Pas belum? Pas kita lihat persis cacetan gunjing. Astagfirullahaladzim. Cuma nak merubahnya lagi. Ada tobat tahunan. Ibu-ibu. Pas melahirkan terjeri-jeri. Ampun ya Allah. Langkah sakit mati aku. Jadilah duon ya Allah. Tahun depan beranak lagi. Itu tobat ibu-ibu. Nah yang jangan tuh tobat 5 tahun sekali. Tobat salah mimpin.
Salah milih mimpin lah, 5 tahun gitu sarung. Nah, itu nah, kita. Ini kendaraan kita.